Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah. wabil hadi Rasulillah. wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Keren gak, Tab? Keren kan. Alhamdulillah. Ana mau sapa dulu sebentar ya. Silakan. Masa ada usdun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwa fillah rahimakumullah, dimanapun berada sahabat Uspat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan keberkahan dan banyak rezeki buat kita semua. Amin, ya Allah. Alhamdulillah di hari ini kita akan kedatangan tamu yang terhormat, yang termulia, yang memang sering bercanda, guyonan, pun humoris, multi talent. Multi talenta. Sahabat terbaik yaitu sahabat seperjuangan, sahabat dakwah, dimanapun ada saya, ada dia, ada saya. Artinya nggak luput dari pantauan dari teman-teman sekeliling dakwah. Kita sapa saja yaitu dengan sahabat tercinta Ustadz Ibnu Khaldun atau yang lebih dikenal dengan sapaan Usdun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga saya di Uspat Official. Cakep. Taruh gitar dulu nih. Taruh dong, ini kok Udah bisa mengut potting gitar aja. Tadi saya nemu di pojokan. Langsung insting langsung pegang gitar selawatan. Emang kalau tamunya musisi bukan hanya dia pandai berdakwah saja, namun seni mengalir darah di dirinya. Apa aja bisa, multi talenta disebut, bukan multi talent. Kalau tahu bukan ya, salah. Gimana kabarnya, sehat Ki? Alhamdulillah bekhair, sehat. Alhamdulillah nyampe juga kita di bulan Sya'ban ya. Ngundang antum susah. Iya. Ini baru bisa neba di sini. Telepati. Ya, cakep nih. Aneh sedikit mau bertanya-tanya, meskipun kita sering ketemu, Iya. kan udah datang di podcast nih Uspat nih. Mudah-mudahan tempat ini jadi penuh keberkahan dengan Amin, datangnya insya antum. Allah, buat seluruh netizen, coba yang belum subscribe langsung ya subscribe ini podcastnya Uspat Official. Insya Allah berkah, banyak manfaat di sini. Amin, Luar amin, biasa. amin. Ilmu beliau luas, ini luar biasa. Satu kehormatan bagi saya Ibnu Khaldun diundang oleh Ustadz Fatullah. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa tamu kita nih, energik dan memang nggak bisa diem. Kalau orang bahasa Betawi ini apa namanya? Bujak bajik, satu lagi nyeridip, Beridip ya. gesit. Gesit, iya. Dan alhamdulillah beliau sudah meluaskan waktunya meskipun di kegiatan yang full, artinya dengan kegiatan yang memang agenda yang penuh, tapi disempatkan untuk datang di podcastnya Uspat. Mudah-mudahan pertemuan kali ini nih, tempat podcastnya Uspat selalu senantiasa penuh dalam keberkahan. Amin, ya Masya Rabbal Allah. alamin. Ini kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bini sehat? Sehat. Bini yang keberapa ya? Yang keberapa aja udah bebas dah. Ki, Iya. kegiatan selama pandemi kan alhamdulillah udah mulai normal lagi nih. Ini kegiatan dakwah bagaimana nih? Alhamdulillah kita senang ya. Akhirnya pandemi mulai berangsur-angsur Masya Allah. berkurang, bahkan insya Allah lenyap dari bumi Indonesia, bahkan di muka bumi Amin, ini. amin, amin. Itu juga beberapa hari yang lalu sempat di Saudi ada pengumuman umroh sudah normal Waduh nih berita gembira lagi. nih. SAP udah renggang lagi, bahkan kemarin MUI ya sudah renggang lagi, sudah rapat lagi. Social distancing udah berarti udah kagak ada. Social distancing udah nggak Nggak ada. ada, Masya Allah. SAF emang mestinya jamaah itu sholat berjamaah ya lurus rapat SAF. Sofan ke anang pun ya numarsus. Nah, itu Rapetin. dia. Rapetin. Nah, alhamdulillah udah rapat lagi. Mudah-mudahan juga dakwah kita udah mulai luas lagi, udah lancar lagi. Yang sempat 2 tahun ini memang ya para asatis ya karena Covid corona seperti ini akhirnya banyak yang nganggur. Tapi juga banyak yang tiarap, kasihan nih para Banyak yang asatis, tiarap. para dakwah ini artinya terhenti dengan segala. Tapi namanya dakwah nggak ada kata berhenti. Harusnya. Dengan penuh kreatif, inovatif dan sebagainya, sehingga dakwah terus berjalan. Nah, Usdon ini gimana sih
saya lihat kan di channelnya nih Sahabat Usun luar biasa, meskipun pandemik terus Iya. berkuar-kuar. Betul sekali, Ustaz. Jadi memang channel Sahabat Usdun ini terlahir karena satu apa ya, keinginan motivasi kita yang kuat untuk tetap berdakwah. Kalau off airnya nggak bisa karena dibatasi, dibatasi. nggak boleh ada tablik akbar. Cakep. Akhirnya berpikir ini dakwah nggak bisa berhenti. Masya Allah. Mulailah akhirnya muncul channel Sahabat Usdun. Seperti Karena itu. di masa pandemik Karena masa akhirnya pandemik. ada ide bagaimana dakwah tidak terputus, dibikin channel dadakan pada saat itu ya. Iya. Termasuk anak pribadi ikut ya. Wah, luar biasa. Ustaz Fatullah ini adalah salah satu asatidz yang paling sering mampir Muncul di Sahabat channel Usdun. Usdun. Jangan lupa ya, like, subscribe, share Sahabat Usdun. Jangan lupa itu. Iya, dan alhamdulillah gantian sekarang saya mampir di channelnya Usfat Official. Perdana. Perdana ini, Masya mudah-mudahan Allah. besok diundang lagi. Nggak kapok yang undang saya Amin, di amin. podcastnya. Nah, terkait dengan apa sih aktivitas para asatidz Nah, banyak yang saat ini, ziarah. Nah, inilah mudah-mudahan ini juga satu pembelajaran ya, Ustaz, ya, bagi para asatidz bahwa kita seyogyanya sebaiknya itu tidak menyandarkan kehidupan kita semata-mata hanya kepada dakwah saja. Paling Cakep tidak nih. Rasulullah pun selain dia berdakwah, beliau adalah seorang pengusaha, beliau adalah seorang pedagang. Dagang. Seperti itu. Artinya ketika ranah dakwah karena satu hal dan kondisi lainnya dibatasi, kita tidak hanya sebatas kebiasaan kita itu saja. Saya sempat kan mungkin tahu sendiri, saya Waduh, banting jualan setir. madu, apa Jual lagi? madu, kurma. Apa kita lakukan? Cuma satu yang belum. Apa itu? Jual diri. Jadi nggak laku karena nggak laku. Tapi luar biasa nih Sahabat Usdun, artinya ketika pandemi terjadi tidak diam, tapi luar biasa dengan ide-ide justru malah muncul ya. Ya, betul. Kayak tadi kita dakwah lewat apa namanya YouTube dan sebagainya, Facebook, IG, kemudian jualan madu. Ya. Kan jadi bos madu. Jadi bos madu 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 solawat. solawat. Jangan lupa tuh beli madu solawat. Insya Allah Itu berkah jadi manfaat. motivasi saya nih. Insya Allah berkah manfaat dan jadi obat buat umat. Amin, Masya amin. Allah. Dan alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah ini udah mulai reda ya pandemi, aktivitas dakwah selain kegiatan rutin di yayasan yang saya miliki, Yayasan Masjid Raya At-Taqwa At-Taqwa. di Pasar Minggu, saya juga dipercaya sebagai ketua DKM. bukan DKM-nya, tapi Fahmi Tamaminya ini Oh. ya. Forum Silaturahmi Takmir Masjid Musholah Indonesia untuk wilayah Jakarta. Ketuanya alhamdulillah Al-Fakir dan wakilnya beliau. Ini ketua sama wakil. Masya Allah, tabarakallah. Nggak kemana-mana kita Nggak ya. kemana-mana kita Ketemu di sini. lagi ya Allah ya Rob. Dan kalau di iman Di Iman, Ikatan Mubalik-Mubalighun Nusantara. beliau ketuanya. Ketuanya, saya wakilnya balik lagi seperti itu ya. Kayaknya kita nggak kemana-mana Nggak ketemu ya. kemana-mana. Berarti satu hati, Satu hati. dalam perjuangan. Memang luar biasa dalam perjalanan kita ya Ki ya. Iya. Selama bersahabat ini penuh dengan cobaan, fitnahan, kemudian ada rasa kedengkian di orang sekeliling kita, dakwah kita, banyak sekali. Artinya rintangan itu luar biasa. Ya kita bagaimana Artinya kita ini bagaimana kita ini bisa mengajak kepada orang, kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala. betul. Ini kan ujiannya luar biasa buat kita, meskipun kita dikatakan pendakwah lah gitu kan. Dari panggung ke panggung, kita ingat nggak waktu lagi kita dakwah di daerah Ciputat? Ciputat. Itu mana hujan-hujanan, banjir, luar biasa. Luar Kemudian biasa, jamaah nggak ada yang pulang. yang lucunya nih, Kenapa air tergenang nggak bisa pulang? iya bener, tertahan di situ dah akhirnya ya. Yang luar biasanya waktu kita ganti kostum, Iya. ingat nggak ada di meja? Oh, Kita di sampai depan sampai warung begini itu, nih, di depan warung gado-gado tukang sayur Iya, begini. iya, iya. Artinya ini luar biasa lika-liku perjalanan dakwah. Ada lucunya, ada sedihnya, ada senangnya, ada bahagianya. Seru. Ketika kita jalan dengan ikhlas, Ya itu Allah, ya Rabb. Jadi kebahagiaan tersendiri ya buat kita Iya. yang menjalaninya. Seperti itu. Ini hujan-hujanan, bahkan dalam keadaan kita tetap dakwah untuk menyampaikan pesan kepada umat. Salah satunya adalah membahagiakan, menghibur umat dengan Quran, hadis Nabi, sehingga yang suasana yang memang kita rasakan. Makanya ada lagu tuh yang memang kata Bang Haji Roma Irama, Gimana nih? nanti dah selesai. Dengan gitar lagi. Nanti Ntar aja dulu ya.
Terus gimana nih apa namanya kegiatan yang memang artinya perniagaan ya penting ya. Perniagaan itu perlu 9 dari 10 pintu rezeki adalah dengan berniaga, dengan wira swasta, usaha, berdagang, seperti itu. Alhamdulillah kawan-kawan kita juga para artis juga sudah mulai merintis. Merintis. Ya. Jangan sampai, mohon maaf Kiai, kalau misalnya boleh saya katakan tipe ulama, tipe dai, ini ada 4. Ada 4. Contoh Yang satu. pertama itu seorang ulama tipe air hujan. Kenapa air hujan? Diminta atau tidak diminta dia akan turun dengan sendiri. Masya Allah. Ini ulama yang ikhlas, yang jarang, udah luar biasa ini. Tidak diminta atau tidak diminta dia kasih ilmunya. Enggak, tanpa pamrih. Kiai Minta Abu nggak diminta. Syafi'i. Hujan. Ulama-ulama dulu kan banyak luar biasa. Kiai Syafir Azami. Nah, misalnya seperti itu. Tetapi yang kedua, tadi kan pertama tipe air hujan. Yang kedua tipe ulama ini air sumur. Kenapa dikatakan air sumur? Air sumur kalau kita mau ngambil airnya mesti ngapain dulu? Nimba. Oh, nimba. Kita nimba. Ngerek. Ada effort, ada usaha bagi orang itu untuk ngambil ilmunya. Masya Allah. Artinya ini ulama-ulama, pendakwa-pendakwa yang ada di majelis-majelis ilmu, lembaga-lembaga pendidikan, di pesantren-pesantren. Ketika orang mau ngambil ilmunya, ya effort tuh masuk ke pesantren di situ, cari ilmunya, ada usaha dari orang ini. Allah. Ulama yang ketiga. Yang ketiga. Tadi pertama air Air hujan. hujan. Yang kedua air sumur. Yang ketiga ulama tipe jet pump. wah kenapa itu? Kok bisa keren nih? Jet Ulama tipe jet jet pump. pump. Jet pump kalau mau diambil airnya mesti colokin dulu listrik. Makin tinggi listrik, tegangan listriknya makin kencang air keluar. Airnya begitu Ini logikanya artinya ya. apa? Ulama yang ketika diundang tablik, diundang acara, ketika amplopnya kurang banyak, besok mereka ngomong lagi. Mau lagi. Berarti pilih-pilih untuk lokasi ya. Kayak miskin nih gue diundang. Ukurannya materi. Masya Allah. Nauzubillah. Ini juga tidak sedikit. Banyak ya. Banyak Apalagi kayak akhir gini. zaman kayak begini Akhir ya. zaman kayak gini. Mudah-mudahan kita nggak kayak begitu ya. Mudah-mudahan tidak. Ustadz ini kalau diundang ceramah dia nggak pernah minta amplop, Minta apanya? ditransfer. Pakai ditegesin. Iya gitu ya saya. Iya. Itu ulama yang ketiga. Yang ketiga. Jet pump. Ada yang lebih parah lagi. Apa nih? Tipikal ulama yang keempat itu ulama air comberan, air limbah. Masya Allah. Nauzubillah. Ini adalah ulama su. Contoh. Ulama yang sesat dan menyesatkan. Masya Artinya, Allah. dalam satu hal di pengajiannya dia malah menghasut, merasa diri dan kelompoknya benar, misalnya yang lain salah, mengkafirkan kelompok yang lain, membid'ahkan. Ya, ini ulama yang udah sesat, menyesatkan. Apalagi ada juga pengajian-pengajian yang justru ketika kalau mau masuk surga lewat jalan tol, pasang bom bunuh diri, ledakin ke tubuh ke khalayak orang-orang kafir. Ini kan luar biasa. Sesat, kan didoktrin orang-orang yang baru mengerti agama dari kulitnya saja, kemudian didoktrin, akhirnya dia menjadi militan. Nah ini kenapa? Akibat salah memilih ulama. Paham-paham yang berbeda ya, dan padahal ada pendoktrinan luar biasa, dan pada akhirnya orang mengaji asal mengaji. Ya mestinya kan dia mengkaji dulu. Sebelum dia mengaji, dan pada akhirnya jadi korban. Ada filter lah ya. Dibilang jihad. Innal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Nah, ini kadang-kadang konteks ayat ini dipersepsikan untuk jihad. Iya, padahal jihad itu mujahadah, sungguh-sungguh. Iya. Ya kita aja kan namanya berbuat baik, itu semua jihad juga. Iya, betul. Iya, ente ketua DKM Masjid At-Taqwa lagi direnov, berjuang kan luar biasa, jihad juga. Bahkan ini ada proyek besar nih, kalau boleh saya sampaikan di channel Suatu Official. Kebetulan ya kita sama-sama dari Fahmi Tamami, ketua umum kita Bapak Profesor Kiai Haji Roma Irama. Beliau mempunyai cita-cita besar. Masya Allah. Di mana beliau sudah 30 tahun lebih ingin sekali memiliki perguruan tinggi, kampus, sekolah. Masya Allah. Untuk membentengi akidah umat dari paham-paham yang gak benar tadi nih. Model-model ulama air comberan nih, ulama air limbah. Jangan sampai terkontaminasi nih umat
dengan ulama-ulama yang sesat dan menyesatkan. Berarti dengan kehadiran kampus sekolah tinggi Pengkaderan kampus Roma Irama ini salah satu membentengi akidah. membentengi akidah umat yang berfaham ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini yang kadang-kadang kita membiarkan kecolongan dan sebagainya. Dengan wadah sekolah ini, perguruan Profesor Dr. Kiai Haji Roma Irama ini dapat bisa membentengi umat Nah, di kedepan mudah-mudahan nanti. ini bisa juga Ini kedengar-dengar katanya kalau aneh kan pribadi Ki manggilnya ayah. ayah. Saking cinta kepada beliau bukan Kiai lagi tapi ayah. Ayah. Biar kedekatan ada emosional. Betul. Artinya katanya mau launching nih. Oh ya, insya Allah. Ya, tolong ceritain, antum kan dipercayakan sebagai panitia bahkan menjadi MC. Nah kalau nggak ada gitu nggak berjalan. Betul. Nah iya, dipercayakan kemarin Kak Debi bilang ditunjuk langsung depan aneh antum menjadi membawa acaranya. Ini kan luar biasa. Ini artinya suatu kehormatan, kemuliaan, nggak sembarang pilih tuh. Ini kan luar biasa, King of Dangdut, bukan hanya Raja Dangdut tapi King of ulama. Ulama, Masya Allah. Ceritanya gimana sih kemarin? Ya, Bisa tertunjuk itu, kepercayaan luar biasa tuh. Alhamdulillah, saya dan sahabat saya Ustadz Muhammad Nur Effendi. Mana orangnya? Orangnya nanti datang. Nah, nanti diundang nih Kiai Muhammad Nur Effendi ke Uspat Official. Di podcastnya. Podcast ini saya datang bersama Kiai Nur Effendi mempertemukan Ayah Romi Rama Amin. dengan salah seorang kontraktor yang singkatnya akhirnya beliau bisa merealisasikan Masya apa yang menjadi Allah. cita-cita Kiai Roma ini, Ayah Roma. Karena sudah beberapa orang yang menjanjikan akan membangunkan sekolah, memberikan uang, tapi Ternyata itu gagal. Hanya omong kosong ya? Zero, omong kosong. Nah, beliau saya ajak pertemukan di Soneta Record hari Jumat. Hari Sabtu langsung survei lokasi. di Awal daerah pertemuannya Karawang. gimana sih? Awal pertemuannya saya mengajak Uspat nggak bisa tuh, sibuk. Beliau lagi syuting di TV. Itu luar biasa nih. Sahabat saya yang satu ini, Allah jadwalnya padat. Saya bilang Dipadat-padatin. "Ayo kita ke Soneta Record." Ya, tapi nggak bisa ya, memang belum. Tapi ya semua itu artinya kenapa sih Allah pilih antum, dihadirkan orang-orang baik, ketemulah wasilah asbab. Ada satu, perlu disebutin nggak namanya? Boleh. Boleh. Siapa sih namanya? Yang mana nih? Ini yang memang kan ayah ada kendala yang luar biasa. Tadi ada orang ngomong kosong pengen bangunin gini, tapi Allah hadirkan, yaitu orang yang benar-benar mewujudkan, merealisasikan. Sedikit aja. Kita menyebutnya Pak Boy. Nama Pak Boy. Pak Boy. Yang penting bukan Boy Girls kan? Dan bukannya itu apa aja Totan si Boy, bukan. Tapi luar biasa, beliau adalah orang yang pengusaha yang kalau secara matematika manusia nggak masuk kalau dia berani. Kenapa beraninya 12 masjid saat ini proyek dipegang tanpa beliau belum memikirkan ini bayarnya kapan, ini nanti dibayarkah atau tidakkah, seperti itu. Ini luar biasa. Ya kalau menurut hitung-hitungan manusia ya rugi. Kalau hitung-hitungan profesional, ketika satu proyek dikerjakan, event itu masjid, rumah ibadah, ya profesional lah. Ada uang berapa DP-nya, kemudian dikerjakan pembayaran per termin. Ketika saya mempertemukan dengan Ayah Kiai Romi Rama, beliau nggak bicarakan itu. Ya udah, Pak Kiai, saya tidak bisa berbicara banyak, saya hanya bisa membuktikan dengan bekerja. Kemarin waktu kita rapat di SR Soneta Record, artinya luar biasa ya. Oh iya, dan aneh ikut menyaksikan untuk hadir. Bagaimana harunya kan Pak Kiai? Ayah keluar air mata pada saat itu. Penyerahan apa namanya? Pengerjaan kepada Pak Boy. Ini luar biasa. Dia ngomong banyak tapi actionnya ya dia luar biasa. Jumat kita ketemu tuh. Jumat keramat itu. Hari Minggu ke Kerawang, hari Minggu langsung Kerawang. Lihat lokasi. Subhanallah. Hari Senin alat-alat berat sudah turun. Hari Rabu kemarin mulai pengerjaan. Masya Allah. Januari situ di tempat lokasi. Dan besok tanggal 26 Maret, insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan adakan peletakan batu pertama. Masya Allah, tabarakallah. Mohon doanya pemirsa, sahabat Uspat Official dimanapun Anda berada, untuk kelancaran pembangunan perguruan Islam Roma Irama yang berlokasi di daerah Teluk Jambe, Karawang Barat. Karawang Barat. Ya, ini diawali dengan pembangunan masjid di atas lahan seluas 1.200 meter. Lahan keseluruhannya 4,5 hektar. 4,5 hektar. Berarti perlu biaya yang besar itu. Perlu biaya yang besar dan kami panitia sedang mengumpulkan dana, penggalangan dana untuk wakaf
Tadi kita habis rapat ya. Tadi habis rapat kan, Iya. kita sebelum kemarin rapat kan dengar sendiri bahwa kekurangan dana itu hampir sekitar 10 miliar lebih. Masya Allah. Masih belum dibayarkan. Nah kemarin itu teman-teman dari Forsa itu merencanakan penggalangan wakaf tunai. Jadi satu Penggalangan meter wakaf perseginya 300.000. tunai. Oh, perseginya. 1 meter persegi, Satu meter kalau persegi. misalnya mau kita andil untuk ikut wakaf itu 1 meter perseginya 300.000. 300.000. Itu rekan-rekan Forsa nih. Nah pasti ini kan channel Usfat ini dikenal didengar banyak nih ya Forsa. Siapa yang tidak kenal Kiai Roma Irama ya Betul, dengan betul. sonetanya. Forsa Fans of Roma Irama Soneta ini dengan ketua umumnya siapa ketua umumnya teman antum? Haji Kuswanto. Wah, Haji Kuswanto. Mirip wajahnya Mirip, kayak Roma. Bang Jeron. Gigi-giginya juga. Iya rezekinya beda. Iya, Pak. Nasib kali ya. Tapi asik dia. Tapi subhanallah orangnya ini bukan mengabdi, artinya kecintaan beliau dengan Ayanda Roma Irama, bahkan waktunya hampir selalu bersama Ayah Roma Irama. Masya Allah, dipercayakan beliau nih. Sebagai ketua umum Forsa Iya, ya. bahkan punya kafe. iya, kan antum sering karaokean di situ. Kafe Abah di Jalan Muhammad Kafi, depan Iya. Jalan Radio. Ini alamat memang sering kita para asatis maupun para Forsa sering nyambang di situ. Jadi apa namanya base camp ya. Betul. Mudah-mudahan apa yang dinyatakan oleh kembali ke cita-cita Kiai Roma ini Amin. bisa Terwujud. bisa terlaksana, dimudahkan. Dan bagi yang mendengar atau menonton tayangan ini, kalau bisa tergerak hatinya bisa nih melalui Usfat Official di Galang. Pokoknya rekeningnya kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda yang mendengarkan dari kami berdua melalui podcastnya Uspat Official, sahabat Uspat dimanapun berada, ayo deh donasikan, partisipasi apa namanya kegiatan pembangunan masjid, pembangunan dan kampus juga, dan perguruan Islam Roma Irama. Kita menyingkatnya PIRI, Piri apa tuh? Perguruan Islam Roma Irama. Irama. Artinya ayo kita donasikan harta kita untuk pembangunan Perguruan Islam. perguruan. Dan diawali dengan pembangunan masjid nih yang 1.200 Ini meter. berarti peletakan peletakan batu pertamanya untuk masjid. masjid. Emang di mana-mana dibangun pertama awal masjid Bana ya. masjid dan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Fil jannah. Amin Orang amin yang amin amin. membangun masjid akan karena Allah akan bangunkan istana. Masya Allah. Nah artinya ayah dah cepat-cepat dah partisipasi. Artinya mumpung kita masih hidup dan ayah lagi butuh pembangunan pesantrennya, butuh uang yang sangat besar. Artinya bagi kaum muslimin, kaum muslimat yang mempunyai dana yang saldonya banyak, ayo tabungin investasi dah. Iya, nggak akan jadi miskin, nggak akan jadi susah. Sedekah pada kelihatannya saldo kita berkurang, tapi pada hakikatnya yang dikeluarkan untuk di jalan Allah inilah yang akan jadi harta kita yang sesungguhnya. Lagian kalau ayah kan sahabatnya kan luar biasa dari mulai kalangan pejabat. Ya. Oh ya satu hal, Apa tadi nih? antum sebut pulang duluan ya. Iya. Tadi kita di akhir rapat kita akan mencoba melelang, Melelang apa nih? melelang apa namanya alat-alat ataupun barang-barang pribadinya Kiai Roma Irama. Ini menarik Masya nih. Allah. Tapi tunggu tanggal mainnya ya. Belum Nanti tahu. ada season kedua kita nih. Ada sesi kedua. Pasti diundang lagi nanti Usdun nih. Yang lagi. Masya Allah. Insya Allah nanti kalau perlu barang-barangnya Kiai Roma Irama akan kita bawa Bawa di kemari. Usfat Official. Ini dilelang. Kita undang tuh juga siapa namanya Ustadz Menur. Ustadz Nur. Mene. Kita bawa apa aja yang kita bisa kita jadiin duit buat pembangunan. Ini Mik, kalau bisa kita lelang kita lelang. Hah? Wah iya boleh. Gak apa-apa ya nanti tinggal ngomong doang. Luar biasa ini. Artinya kita sangat apa namanya memperjuangkan ini sehingga akan terwujud sekolah. Islam Roma Irama. Iya, ini kita harapkan segera terwujud ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nangis Ustaz, nangis. Iya. Kita lihat kan bagaimana harunya beliau gitu. Udah gitu kita bagian daripada kepanitiaan yang Kita dipercayakan bagian ya. dari panitiaan itu. Siap. Bagian dari sejarah. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya. Amin. Dimudahkan dilancarkan. Nah, ini kita kembali lagi ke alur cerita Lalu cerita. ya Mau dakwah. Ramadan nih. Mau Ramadan nih persiapannya apa nih? Persiapan At-taqwa. At-Taqwa. Yang pasti At-Taqwa akan dijadikan basisnya Fahmi Utamami sejak Jakarta Selatan. Insya Allah nanti kegiatan-kegiatan dari Iman, dari Fahmi Utamami atau Sinergi dari ya. siapapun, udah ini kan At-Taqwa tempatnya strategis di pinggir jalan raya Pasar Minggu. Yuk kita manfaatkan ini Masjid Zar untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Mulai biasanya dari kegiatan buka bersama pastinya umum lah di masjid. Kemudian nanti ada kajian-kajian Islam atau 10 hari terakhir etikaf. Etika. Saya udah hampir belasan tahun setiap bulan Ramadan Ada etikaf 10 ya. hari terakhir itu saya nggak di rumah.
Ngapain? Pos hansip. Iya di masjid kita etika. Artinya berbondong-bondong kita berusaha bagaimana kita penuhi segala aktivitas Ramadan ya dengan syiar, artinya ada iftar jama'i, berbagi, sholat tahajud berjamaah dan persiapkan. Artinya ini bulan Syaban ini kita harus segera mempersiapkan. Apa sih yang persiapkan kita? Yang pertama adalah niat kali ya. Betul. Bersungguh-sungguh untuk menggapai bulan ampunan. Kita kan banyak dosa. Setelah niat ada target Ustaz. Apa targetnya? Ini yang artinya perlu digarisbawahi juga kepada kaum muslimin, kadang Ramadan berlalu udah mengalir aja, jalanin aja. Jalanin Harusnya aja. ketika dari awal di bulan Syaban ini ada niat, ada target. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Targetnya yang pertama minimal satu, yang pertama adalah minimal puasanya pol 30 hari. Iya kan, pol 1 bulan. Kalau bisa Pol apa full? full pol jempol ya. Full ya. Full 1 bulan. Penuh. Kecuali ada alasan syar'i sakit atau itu di luar kehendak kita, di luar kuasa kita. Yang kedua, kalau bisa ditargetkan lagi sholat tarawihnya ini full juga, jangan bolong-bolong. Karena kesibukan urusan dunia akhirnya lupa. Walaupun misalnya mungkin ada kesibukan aktivitas kerja yang akhirnya ketinggalan sholat tarawih di jamaah di masjid, di rumah masih bisa. Di rumah masih Kadang bisa. orang udah nggak sholat tarawih di masjid, di rumah bablas juga. Nah ini. Yang ketiga apa? Minimal satu Al-Quran ini khatam. 30 juz khatam. Tuh. Udah 3 itu aja target yang serendah-rendahnya, ya belum lagi tambah sedekah dan lain sebagainya. Hadisnya gimana? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya daripada dimakan api neraka. Terus yang tadi antum baca al jannatu mustaqatun. Nah, itu nanti kalau saya diundang oleh Ustaz official akan saya jelaskan secara khusus hadis 4 kelompok manusia yang disebutkan oleh surga. Berarti ngundang lagi dong nih. Diundang lagi, kali panjangnya durasi udah berapa belas menit ini. Seperti itu. Artinya gini, kita kembali ke dunia dakwah. Banyak sahabat kita nanti kan kita undang podcast di sini. Ya. Artinya untuk berbicara seputar Ramadan, di samping itu juga nanti ada kultum di sini. Nah, makanya Ustadz Usdun ini setelah ini kita minta waktunya untuk kultum. Kuliah 7 mulut. Kuliah 7 mulut. Itu bini, Luar biasa. itu mah bini kita. Gitu ya. Iya. Iya, penceramah itu kadang kalau sampai rumah diceramain sama bininya. Ah, iya benar ya. Amplop dia yang pegang ya. Amplop dia pegang. Iya, pegang amplopnya. Luar biasa. Isi kita ambil. UAS ada. Ini Ustaz official luar biasa. Iya. UAS ada. Was ada. UAS ada. Ada. Yusuf Mansur ada. Ada. Agim ada. Ada, Agim. Semuanya bukan di sini. Gue demen nih ngomong kayak begini nih. Seperti insyaallah bakalan hadir ustadz-ustadz ternama di channel Usfat Official. Maka jangan kemana-mana, panteng terus channel Usfat Official. Berkah ilmunya Ustadz Fatullah ini luar biasa. Kalau kita gali nggak habis-habisnya, kayak kita ngeruk pasir di Pulauan Seribu. Nah ini mudah-mudahan ya, meskipun bincang-bincang ngebanyol bareng Uspat di podcast ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat sahabat Uspat yang berada dimanapun luar daerah sana. Wah, kita doakan mudah-mudahan info atau bincang-bincang ini kita harapkan semuanya ini bermanfaat dan menjadi amal jariah kita di hadapan Allah. Kayaknya kita perlu main gitar lagi dah. Boleh main gitar nih? Boleh dong. Mana gitar kita? Coba. Nah ini ada gitar nih memang khusus nih. Nah, ini juga nanti kita bahas apakah musik haram? Udah cakep nih. Itu. Ini mau nyanyi. Channel sahabat itu udah ada. Cakep. Ini mau nyanyi lagu apa nih? Lagu dakwah dong. Dakwah. Apa lagi ya? Syair. Pantun aja saya pantun. Oh gitu, siap. Tadi ya jadi selawat itu tadi. Salawat salatullah salamullah. Pantun ya. Iya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada sedan merah mengkilat, di dalamnya rambutan seikat. Dengar azan cepatlah Salat agar selamat dunia akhirat. Cakep lang itu ya. Cakep lang itu. Lamullah ala taha
Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ada gadis matanya redup, Cakep. senang hatinya dikasih rambutan. Cakep. Mumpung kita masih hidup, sering-sering membaca Al-Quran. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Jeruk nipis jatuh di lumpur, Masya Allah. buang bijinya melayang-layang. Duduk menangis di pintu kubur, Cakep. ingat di dunia tidak sembahyang. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Syair meskipun pantun tapi ada syair dakwahnya. Jadi pahala buat kita nih. Amin ya Rabb. Kesimpulan nih, apa namanya, Usdun, buat sahabat Uspat nih. Ya, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bahwa serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan penuh kebijakan, dan kalaupun mau membantah wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah dengan cara-cara yang baik. Buat para rekan-rekan pendakwah, para rekan-rekan dai, yuk kita sama-sama mensyiarkan Islam, sama-sama berdakwah pun dengan cara-cara yang mengajak, bukan mengejek, yang Beringkul bukan orang- memukul. Nah, kan banyak tuh seperti hal seperti itu. Mudah-mudahan Bukan bersaing tapi kita harus bersanding. harus bersanding. Betul. Kan banyak ustadz pada main Bersaing, saing-saingan ya, bukan seperti bersanding itu. tapi main Nah, saing. akhirnya umat bingung ketika ulamanya seperti itu, ulamanya seperti itu. Jadi kalau kita dari para dai, para asatis, insya Allah kita bisa memberikan contoh yang baik. Insya Allah jamaah pun, umat pun juga akan tenang. Dilihat ulamanya begini, cakep, pada akur. benar. Juga pendakwah harus bisa memberikan ketentraman, kenyamanan dalam penyampaiannya sehingga tidak ada yang namanya terpancing, terprovokasi. Kan ada ulama-ulama yang memang bikin umat marah, Berarti emosi itu dan sebagainya. dia dakwahnya di empang ya, karena empang. terpancing. Nah. Iya. Gitu ya Ki. Siap. Udah siap Betul, nih. Oh, alhamdulillah. pemirsa, sahabat Uspat Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian bincang-bincang ngebanjol bareng Uspat di podcast. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini dengan Usdun, sahabat saya sejati ini luar biasa. Kesibukannya luar biasa, di mana-mana dakwah. Wah. Tadinya trio. Trio Aswaja. Saja. Tapi nanti kita undang juga satu lagi Oh iya, sahabat kita, amin. Ustadz Lukman Al-Hakim. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya, enggak Nggak putus-putus. putus-putus duitnya. Kalau duitnya putus nggak laku. Demikianlah obrolan bincang-bincang bersama Ustadz Usdun dan saya Uspat. Sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan juga jangan lupa sahabat Usdun di channelnya, di like, subscribe, share. Insya Allah semua info yang berada di channel kita ini sangat bermanfaat, khususnya buat umat. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat, selamat dunia akhirat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Demikian dari saya Uspat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.